Lisbeth, coba lihat. Coba lihat gereja kita ini. Cantik ya. Ada pohon Natal, Ada lampu-lampu, ada bunga-bunga, ada teman-teman ramai sekali di gereja ini. Iya, teman-teman di rumah juga pasti sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Iya dong Tiur. Pasti ada yang pakai baju baru, baju merah, Ada yang pakai hijau, ada yang baju kuning, ada yang pakai baju biru. kakak-kakak sekolah minggu juga cantik-cantik. Iya, semuanya cantik-cantik dan luar biasa hari ini. Karena Hari ini kita merayakan Natal Sekolah Minggu HKBP Makassar. Wah, teman-teman pasti sudah siap ya untuk merayakan Natal? Iya Tiur. Nah, kakak-kakak sekolah minggu juga itu sudah siap tuh. Iya, kita dengarkan yuk persembahan pujian dari kakak-kakak sekolah minggu. Ayo. Dimulainya dan tepat pendatang langit jahat dan on. Tada ayat tada. Dimulana di kepada di tanah naik dohot on. Kata Musa, sata ayat sata. Dimulana ditopa episiti langit tohon nanohon. Sada Musa sada ayat sada. Dimulana ditopa di batana. Ada Musa ayat sada. Dimulana intopa di dama langit dohot tanah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Marilah kita dengarkan kisah penciptaan bumi dan segala isinya. Aku adalah terang. Allah menciptakan aku pada hari pertama.
Allah menciptakan terang agar seluruh ciptaannya tidak hidup dalam kegelapan. Aku adalah cakrawala. Allah menciptakan aku pada hari kedua. Aku diciptakan Allah untuk memisahkan air dari air. Allah menamai aku langit. Aku adalah laut. Aku adalah darat. Kami adalah tumbuh-tumbuhan. Kami diciptakan Allah pada hari ketiga. Aku diciptakan Allah sebagai tempat hidup ikan-ikan dan tumbuh-tumbuhan laut. Aku diciptakan Allah sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Kami diciptakan Allah bukan hanya sebagai makanan manusia dan hewan. tapi juga untuk memberikan keindahan bagi dunia. Jadi kita harus mengucap syukur karena Allah telah menciptakan kita. Aku adalah matahari. Aku adalah bulan. Aku adalah bintang. Kami diciptakan Allah pada hari keempat. Aku diciptakan Allah untuk menerangi bumi pada siang hari, agar manusia dan segala ciptaannya dapat melakukan pekerjaannya. Aku diciptakan Allah untuk menerangi bumi pada malam hari. Aku juga diciptakan Allah untuk menerangi bumi pada malam hari. Meskipun aku kecil, tapi aku dapat memberi keindahan langit pada malam hari. Jadi, kita harus mengucap syukur karena Allah telah menciptakan kita berguna bagi bumi ini. Aku adalah ikan. Aku adalah burung. Kami diciptakan Allah pada hari kelima. Aku diciptakan Allah bukan hanya sebagai makanan manusia saja, tapi juga untuk memberi keindahan di laut. Aku diciptakan Allah untuk memberi keindahan kepada alam melalui kicauanku. Jadi kita harus mengucap syukur kepada Allah yang telah menciptakan kita berguna bagi ciptaan yang lain. Kami adalah binatang darat. Aku adalah manusia. Kami diciptakan Allah pada hari ke-6. Allah menciptakan aku, Ternak binatang melata, dan binatang-binatang lainnya, dan sampai sekarang kita masih dapat melihat adanya binatang-binatang darat. Allah menciptakan aku dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupku dan aku menjadi makhluk hidup. Demikianlah Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, dan pada hari yang ketujuh Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya, sehingga Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Lalu Allah membuat Taman Eden dan menempatkan manusia dalam taman itu untuk mengusahakan dan memeliharanya. Allah juga menjadikan penolong yang sepadan dengan manusia itu. Mereka pun tinggal dalam taman itu dan menikmati alam ciptaan Allah hingga suatu ketika tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Semua pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Kamu tidak akan mati, tetapi Allah tahu pada waktu kamu memakannya, matamu akan berubah, dan kamu akan menjadi seperti Allah yang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan,
ia mengambilnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Lalu Tuhan menghukum mereka dan mengusir mereka dari Taman Eden. Hari demi hari manusia semakin jatuh dalam dosa. Allah menghukum manusia dengan air bah, memusnahkan Sodom dan Gomora. Tetapi karena kasih Allah kepada manusia, Ia mengutus Musa untuk menyampaikan ke-10 firman sebagai pedoman hidup bagi manusia. Tuhan Allahmu satu Tuhan kita, tidak boleh Allah lain sekali atur. Membuat bagi patut menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air. Itu bersedia atau tak kotor padanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah ahli sabat. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut usiamu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Jangan kau menyanyi. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berdusta. Jangan engkau mendambakan angka dengan bersamamu. Jangan engkau mendambakan anak tiri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia menendang. Tidak dilakukannya setiap dosa kita dan tidak dibalasnya setimpal kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita penanggalan kita. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang orang-orangnya yang takut Dia. Ke-10 firman telah diberikan Allah kepada manusia, tapi manusia lebih mementingkan dirinya sendiri, seakan lupa bahwa apa yang dimilikinya adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha manusia sendiri. Manusia semakin jatuh dalam dosa, semakin jauh dari hadirat Allah. Tapi Allah tidak ingin manusia tetap hidup dalam dosa. Ia mengutus para nabi untuk menyampaikan akan datang penyelamat untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan
batu tunas akan keluar, tunggul, isai, dan taruk yang akan tumbuh. Pangkalnya akan berbuah, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang lekuk-lekuk menjadi dataran. Amin. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Ia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sama. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin
dan terbaring di dalam palungan. Dan tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat tanggal dan menjumpai Maryam dan Yusuf dan bayi itu sedang bermain di dalam tahunan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kita akan memasuki acara penyalaan lilin Natal. Adik-adik di rumah, mari siapkan lilinnya bersama mama, papa, dan keluarga. Mari kita bersama-sama menyalakan lilin. Adik-adik juga kakak undang untuk bangkit berdiri. Untuk penyalaan lilin Natal, kami mohon kesediaan pelayan firman, Amang Pendeta PDM Lubis STH, para agenda, Amang Sintua Insinyur H. Simatupang, mewakili seksi sekolah minggu, Amang Desi Hombing selaku ketua seksi sekolah minggu, mewakili guru sekolah minggu, Kak Helen Siregar, dan mewakili anak sekolah minggu, Elina Lubis. Kami mohon kesediaannya untuk bersama-sama menyalakan lilin di altar. Bongin naik.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Mr.